Oke Mas Bro, kita lihat bagaimana proses istiwa ayam bertelur Mas Bro. Luar biasa Mas Bro. Bagaimana kita lihat detik-detik ayam bertelur Mas Bro. Inilah detik-detik ayam bertelur yang bermanfaat bagi manusia Mas Bro ya. Luar biasa. Jadi biasanya jangan lihat yang bermanfaat itu datang dari mana, walaupun dari pantat ayam tapi bukan telur. Detik-detik berbahaya ya mulut kawan ini Mas Bro. Orang sinting, orang berjuang malah dilemahkan sama dia. Simbol Islam yang melakukan perlawanan terhadap ini justru Felicia yang paling fokus. Otaknya nggak waras nih Mas Bro. Edan, orang sakit jiwa. Curigai siapa? Antek Barat atau agen Mossad? Curigailah Felicia. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Nah ini ada yang lagi ramai Bu Alfian. Oke Mas Bro, Forum ya, di televisi. ini penjelasan yang masuk akal dari Ustadz Alfian Tanjung mengenai orang-orang seperti Abu Janda Mas Bro. Kita lihat yang sedang dibahas Bu Alfian. dengan TV tersebut lah. kusuk dulu Mas Bro, bagaimana penjelasannya. Sip. Tapi justru malah sibuk menghina salah satu teman Bu Alfian sama Ustadz lah, yaitu Ustadz Felix Show. Beliau nggak di forum Bu Alfian. Masih dihina, dibully dengan asumsi saya karena Ustadz Felix Show hari ini begitu sangat Bu Alfian, begitu sangat dicintai oleh banyak. Kita harus mengkanter orang-orang seperti Abu Janda Mas Bro ya, yang selalu mengganggu perjuangan umat Islam ya Mas Bro ya, sehingga kalau dibiarkan bisa melemahkan perjuangan umat Islam dalam berjuang. Felicia ini memulai karirnya dari Nah, organisasi yang namanya detik-detik mulut kawan ini mengeluarkan kata-kata berbahaya Mas Bro ya. Teman harus tahu markas besarnya di Terbayangkan dengan dalam hal ini pantat harus ayam dikatakan tadi bahwa Felicia mengeluarkan dia kata-kata sebagai scholar, kan, mengeluarkan dia ternyata salah baca atau telur Mas Bro baca bahwa sebetulnya yang Iran bermanfaat. secara sangat konsisten Bisa jadi bermanfaat telur ayam nih dari mulut kawan itu Mas Bro. Sikap menyerang pribadi itu sebenarnya dia sedang mengalami kekalahan narasi. Ya, Orang yang sedang mengalami kekalahan argumentasi yang logis, sistematis, dan yang jelas tidak orisinal dan sampai kepada bentuk penyimpangan kehanifan. Ini buat pemirsa saya mengapresiasi kepada sahabat saya Ustadz Felix dan beberapa orang-orang berkhidmat di jalan dakwah Islam. Jadi ketika Sip. orang merujuk pada sumber yang benar dengan niat yang benar, cara yang benar, Penjelasan yang singkat tepat maka tidak akan ada dari Ustadz Alfian Tanjung. Islam. Jadi saya katakan kepada para pemirsa, mari kita nikmati drama kehidupan, drama pertempuran dan peperangan tetap dalam perspektif yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita memohon pada Allah semoga guru-guru kita, ulama-ulama kita dan cendekia Mantap. Islam mempunyai kemampuan kita Ya benar. tidak bermain retorika, tidak ngomong-ngomong, karena kita memang membutuhkan juga satu penguatan yang mengarah kepada persiapan. Lagi-lagi memang saya ingin mengatakan bahwa kemunculan orang-orang yang mencemarkan nama pribadi dan sampai kepada penghinaan pribadi itu menunjukkan orang yang punya karakter yang tidak baik, orang yang mempunyai confidence, mempunyai kepercayaan diri yang cukup sehingga dia tidak sanggup memainkan narasi dan komunikasi. ya Bu Alfian. Di sesi tengah ini saya merasakan Bu Alfian serangan framing Hizbut Tahrir lah, FPI lah hari ini
tidak laku ya. Karena memang akhirnya masyarakat dunia juga lokal ya merasakan yang jahat itu bukan Islam, bahkan Islam itu selalu menjadi korban. Nah tapi Bu Alfian melihat fenomena Abu Janda dan Ade Armando kompak menyerang Ustadz Felix, dan kemudian Ustadz Felix dibela oleh Rocky Gerung secara tidak langsung, ini saya seperti melihat kasus kemarin Bu Alfian yang Long March ya, ada acara yang mendatangi Rafah. Kenapa Bu Alfian saya bilang begitu? Abu Janda dan Ade Armando kan ngakunya Islam. Yang belain Ustadz Felix itu Rocky Gerung yang diduga masih non-Islam. Wah ini kan menarik nih Bu Alfian. Artinya kebenaran tetap akan menemui tuannya ya Bu Alfian. Jadi masyarakat yang bisa berpikiran waras akan mengikuti kewarasan seperti yang ditunjukkan oleh Ustadz Felix Xiao. Nah Bu Alfian, yang menarik kan adalah ketika Ustadz Felix dituduh nyerang Iran, dituduh agen Barat. Jadi kalau ada yang mau, kalau adik-adik atau penonton semua ini mau mencurigai siapa Antek Barat atau agen Mossad, curigailah Felix Xiao. Felix, karena nggak ada orang yang kan Rocky Gerung dengan sangat mudah bilang, ya harusnya yang tampil di TV bukan orang yang kosong atau orang yang nggak mau berpikir. Nah di sesi tengah ini Bu Alfian, Ade Armando, Abu Janda, ini kan orang yang sering dimunculkan mereka membela kebatilan, membela Jokowi, tapi mereka sebetulnya kan ya bisa dibilang nggak ada isinya Bu Alfian. Nah tapi kenapa Bu Alfian musuh-musuh Islam menjadikan orang-orang yang kosong menghadapi kita gitu Bu Alfian? Apakah ini cara mereka agar kita dihadapkan debat dengan orang yang kosong, atau Bu Alfian punya pandangan lain? Silakan. Jadi apa poinnya gitu loh? Berdebat tentang sesuatu yang tanpa ide itu. Itu yang disebut tadi oleh Gunther Anders, Prometheus shame. Mesti malu karena nggak bisa berpikir gitu loh. Ya, ada konsep yang disebut dengan fellow traveler, orang-orang tolol yang dimanfaatkan. Itu sebuah konsep yang kerap digunakan untuk menghabiskan energi lawan yang ada. Jadi saya ingin mengatakan bahwa seorang Rocky Gerung adalah orang yang sampai kepada titik bahwa dia telah menjadi manusia dan dia mempunyai kemampuan pontifex maximus, di mana dia memiliki literasi, memiliki pergaulan yang luas, dan sesungguhnya ada di sana ada akal sehat. Jadi ketika epistemologi keilmuannya bisa memenuhi hal-hal yang berhubungan dengan ontologi, aksiologi, epistemologi secara umum, itu akan membuat dia ketemu. Jadi sebenarnya kebenaran dalam konsep Islam dia adalah ketika kebenaran tersebut tidak bertentangan dengan sunnah dan sunnah Rasul. Itu semua sudah bisa dibuktikan dalam berbagai kejadian. Semua kita tidak bisa memungkiri misalnya ketika ada seorang riset sejarah Michael Hart, di mana Michael Hart itu ingin membuat biografi 100 orang terpengaruh dalam sejarah dunia, dan dia mengawali dengan mengabaikan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dilakukan, maka ketika proses riset kualitatif dan riset yang mendukung mengarah kepada hasil kerja itu, ternyata dalam perjalanannya yang muncul nama Muhammad terus. Artinya memang keunggulan ilahiyat ini merupakan satu hal yang akan jadi puncak daripada keunggulan alamiah dan keunggulan ilmiah. Jadi ilahiyah, alamiah, ilahiyah, dia merupakan triangle yang akan sampai kepada satu batas. Tidak ada yang bisa mengalahkan kebenaran, walaupun mengajar kebenaran, membela kebenaran akan disalahkan. Yang benar tidak akan pernah bisa disalahkan, tapi memang mungkin tidak dikalahkan sementara. Intinya kembali kepada persoalan tadi, bagaimana sampai akhirnya seorang Rocky Gerung menyebut Anda hadir di forum dalam keadaan kosong. Itu sebetulnya itu betul-betul kalau orang kata bahasa tuh dikeplak itu pakai martil godam ya. Jadi benar-benar jebres gitu kan. Cuman sayangnya kalau dasar namanya kosong kan, tong kosong bunyi nyaring bunyinya ya buat pemirsa. Jadi semakin betul kosong loh, maka bunyi lo kenceng, kekencengan karena kosongnya. Nanti tidak mempunyai kemampuan. Dan buat seluruh masyarakat, mari kita tetap berpikir benar, dengan cara yang benar, dengan niat yang benar, maka kita akan tahu mana yang salah. Tong kosong nyaring bunyinya Bu Alfian. Ditambah di akhir zaman ini Bu Alfian, fitnah Dajjal ya begitu amat sangat besar Bu Alfian,
kita merasakan ya bagaimana akhirnya umat Islam yang membela Palestina justru dihinakan sebagai agen barat, padahal si Abu Janda yang selama ini belain Israel kan biadab tuh mulutnya. Jadi mungkin Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini saya melihat ya Bu Alfian, kemunculan atau viralnya Ustadz Felix Xiao ini banyak memberikan dampak positif Bu Alfian, minimal dalam segi literasi Bu Alfian. Apa tuh maksudnya? Jadi akhirnya orang sekarang tuh nggak mudah dicekokin Bu Alfian oleh orang-orang seperti Abu Janda dan Ade Armando. Nah makanya ini akhirnya mereka yang tadi Bu Alfian sampaikan di awal, kehabisan cara menghadapi sejenis Ustadz Felix Xiao Bu Alfian. Akhirnya mereka nyerang pribadi lah, Hizbut Tahrir lah, HTI, FPI. Nah itu yang mereka kehabisan akal. Bu Alfian apalagi sering banget kan dibilang HTI, dibilang FPI. Akhirnya bertamu tuh ke Ustadz Ismail Yusanto. Jadi Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bu Alfian untuk umat Islam agar bisa mencontoh cara-cara yang smart seperti Ustadz Felix, Ustadz Habib Rizik ya Bu Alfian, juga tokoh-tokoh lain, bahwa kita menghadapi orang bodoh jangan sampai kehabisan energi juga ya Bu Alfian. Untuk closingnya silakan Bu Alfian. Ada beberapa hal. Yang pertama, saya mengimbau pada diri saya, keluarga saya, dan orang-orang terdekat, kameramen yang kerap menemani saya, agar kita selalu berpegang kuat-kuat pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Peganglah itu, karena nanti akan menjadi satu pesan yang harus katakan. Jadi kalau kita memegang kuat-kuat Al-Quran dan Sunnah Rasul, kita akan selamat di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat saya Indah Felix Xiao, itu beliau sudah memberikan dengan beberapa karya tulisnya yang juga berbagai kemampuan beliau untuk adik-adiknya yang muda-muda, Raymond Chin, sepulang sekolah, dan banyak kawan-kawan lain yang sering bersama beliau dalam berbagai podcast, dan beliau juga terakomodir komposer, juga bisa berinteraksi dengan banyak kalangan termasuk yang budaya. Jadi artinya kelas Ustadz Felix Xiao bukan kelas kaleng. Semoga adik-adik Felix Xiao terus bisa menjaga diri, menjadi bagian daripada benteng perjuangan Islam, dan kita punya banyak Felix Xiao yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro ya. Tadi kita lihat Mas Bro ya, bagaimana penjelasan Ustadz Alpen Tanjung mengenai orang-orang yang tidak bersama dalam berjuang, malah menyelah dan menjelek-jelekan Mas Bro ya. Semoga kiasan yang baik dari pantat ayam itu mengeluarkan telur dan menghasilkan yang bermanfaat jauh lebih baik dibanding dari mulutnya Abu Janda Mas Bro ya, yang mengeluarkan kata-kata yang jauh dari nilai-nilai perjuangan. Sip, semoga menjadi hal yang baik bagi kita Mas Bro ya. Semoga menjadi pelajaran, dan mohon maaf bila ada banyak kesalahan dan kekurangan dari konten ini Mas Bro. Jangan lupa dukung terus channel Obras Official agar bermanfaat, berkembang, dan berguna bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.